Perkenalkan, kami dari tim penyuluh dari Puskesmas Singaparna. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang pencegahan anemia. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Mila dan juga rekan saya Bidan Elvin dan juga Bidan Nairma. Baik ibu-ibu, sebelum masuk ke materi, saya akan minta waktunya sebentar ibu, sekitar 10-15 menit untuk menyampaikan materi. Bagaimana, apakah ibu-ibu bersedia? Sedia. Nah, selama menyampaikan materi, kami harap ibu-ibu bisa memperhatikan dikarenakan nanti di akhir ada sesi evaluasi. Baik, selanjutnya untuk langsung saja kita masuk ke materi ya ibu-ibu. Untuk materi yang pertama kami sampaikan oleh Bidan Elvin. Sebelumnya, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak di sini pernah mendengar apa itu anemia? Kalau begitu, saya di sini akan menjelaskan terkait dengan anemia. Anemia adalah keadaan di mana jumlah sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin lebih rendah dari yang seharusnya, seperti yaitu Hb kurang dari 3 gram pada laki-laki dewasa, lalu Hb kurang dari 12 pada perempuan dewasa, serta Hb kurang dari 11 pada ibunya. Sebelumnya di sini, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sudah ada yang pernah melakukan tes Hb atau hemoglobin? Belum. Baiklah, nanti kita akan melakukan tes itu ya setelah materi. Selanjutnya, apa sih penyebab anemia itu? Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang tahu penyebab anemia? Tidak. Saya akan menjelaskan penyebab anemia itu apa. Penyebab terjadinya anemia secara langsung terutama disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, rendahnya asupan zat gizi yang penting untuk pembuatan darah dan zat gizi lainnya yang terkait dengan masa pertumbuhan. Nah, zat tersebut ada zat besi, asam folat, vitamin B12 dan vitamin A. Nah, untuk yang kedua, meningkatnya pengeluaran zat gizi antara lain pendarahan akut karena luka, pendarahan karena cacingan, atau absorb besi yang menurun akibat banyaknya cacing usus. Nah, yang ketiga, rusaknya atau pecahnya sel darah merah antara lain karena malaria, talasemia, atau penyakit karena sebab lainnya misalnya TBC. Nah, itu bisa menyebabkan anemia. Nah, untuk ciri-ciri anemia, yang pertama ada kelelahan. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sangat gampang kelelahan itu harus tahu cara mencegahnya agar supaya tidak terkena anemia. Lalu ada napas pendek, wajah pucat, terus sakit kepala, kulit dan rambut kering, serta pikiran yang kacau. Dan ada anemia juga bisa mengakibatkan pikiran dan mood yang menjadi berubah-ubah secara berhari-hari. Nah, selain itu, anemia juga pada dasarnya berisiko tinggi pada wanita yang menstruasi dikarenakan banyaknya sel darah yang keluar dari tubuh wanita pada saat menstruasi. Lalu yang selanjutnya, cara mencegah anemia. Nah, tadi kan ciri-ciri anemia. Sekarang cara mencegahnya bagaimana sih cara mencegah anemia tersebut? Cara mencegahnya yaitu pola makan gizi yang seimbang, di mana ibu-ibu dan bapak-bapak harus memperhatikan makanan yang bergizi seimbang, seperti harus ada proteinnya, nabati, karbohidrat, mineral, dan lain sebagainya itu harus dipenuhi supaya kita dapat terhindar dari anemia. Lalu mengkonsumsi makanan kaya zat besi yang bersumber hewani seperti daging, unggas, seperti ikan, yang itu harus sering dikonsumsi karena itu baik untuk kesehatan. Lalu yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang meningkatkan absorpsi zat besi seperti telur, vitamin C, dan makanan hewani. Buah-buahan juga sangat penting untuk dikonsumsi ya.
Lalu yang keempat ada tingkat mengkonsumsi teh, kopi, atau susu bersamaan dengan saat makan atau segera setelah makan karena menghambat mengandung zat gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh kita. Lalu yang kelima, konsumsi tablet tambah darah atau FE. Nah itu juga sangat penting untuk mencegah anemia supaya dapat mencegah kekurangan darah yang kita miliki dengan mengkonsumsi tablet FE. Lalu yang keenam, mencegah terjadinya atau mengobati penyakit penyebabnya, misalnya cacar, malaria, dan juga lain-lain. Itu harus segera diobati supaya kita dapat mencegah anemia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gidan. Selanjutnya, apa sih itu tablet penambah darah? Apakah ada yang tahu ibu bapak-bapak? Belum. Baik, saya akan jelaskan ya ibu. Nah di sini tablet penambah darah adalah suplemen yang berisi zat besi dan asam folat yang berfungsi untuk membentuk hemoglobin darah. Nah, siapa yang harus minum tablet penambah darah? Apakah ada yang tahu ibu? Tidak. Nah, di sini remaja, calon pengantin, ibu hamil dan nifas serta wanita usia subur lainnya usia lebih dari 9 tahun tidak hamil karena masih haid. Nah, di sini juga ada dosis tablet penambah darah. Yang pertama itu untuk remaja putri yang tidak anemia. Dosis pencegahannya minum 1 tablet tambah darah setiap minggu selama 1 tahun dengan total 52 tablet. Nah, yang kedua untuk ibu hamil yang tidak anemia itu 1 hari 1 tablet minimal 90 tablet selama kehamilan. Nah, yang ketiga itu untuk mengobati bagi remaja putra dan putri anemia dianjurkan untuk konsultasi ke dokter. Nah, selanjutnya ada dampak anemia. Apakah ibu-ibu bapak-bapak tahu dampak anemia? Belum. Ya. Nah, ini ada beberapa dampak negatif akibat anemia, yaitu yang pertama remaja putri, terjadi penurunan imunitas tubuh, terjadi penurunan konsentrasi dan presentasi, dan terjadi penurunan kebugaran dan produktivitas kerja. Nah, yang kedua ada dampak negatif anemia pada ibu hamil, yaitu terjadi keguguran, terjadi pendarahan saat kehamilan, terjadi persalinan prematur, dan terjadi gangguan persalinan dan rasa nifas pada ibu hamil. Yang terakhir itu gangguan kesehatan pada janin atau bayi. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik ibu-ibu, sesi pemaparan materinya sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke evaluasi dan diskusi. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Sepertinya ibu-ibu ini sudah paham ya. Kalau begitu saya akan evaluasi terlebih dahulu ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk ibu-ibu. Yang pertama, apa sih yang disebut dengan anemia itu? Kondisinya yang seperti apa? Siapa yang ingin menjawab? Silakan ibu yang sebelah sana. Siapa namanya ibu? Astrid. Bu Astrid, silakan ibu jawab. Untuk anemia itu adalah suatu kondisi di mana sel darah atau hemoglobin kurang dari yang seharusnya. Bagus ibu, jawabannya betul ya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, penyebab anemia itu ada apa saja sih? Siapa yang mau menjawab? Saya Ibu yang sebelah sini silahkan. kekurangan nutrisi, kekurangan sel darah merah, kekurangan apalagi ya seperti itu. Baik, bagus ya Ibu Dida. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara mencegah anemia? Ada yang tahu? Saya Bu Silakan ibu, ini siapa namanya Bu?
Ibu Syifa. Syifa, silakan Bu. Nah, untuk mencegah anemia itu bisa dengan pola makannya yang bergizi seimbang, lalu juga mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, lalu juga tidak mengkonsumsi teh, kopi secara bersamaan pada saat makan, lalu juga mengkonsumsi tablet tambah darah. Bagus ya Ibu-ibu, sepertinya semuanya sudah paham ya Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ibu, sepertinya Ibu semuanya sudah paham apa itu anemia, cara pencegahannya bagaimana, dan juga penyebab-penyebabnya tadi sudah tahu ya, sudah pastinya. Untuk sesi penyuluhan ini sudah selesai. Terima kasih Ibu-ibu sudah menyempatkan waktunya dan juga memperhatikan apa yang sudah tadi disampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.